saya Akmal Kurniawan, NIM 24 USP 010. Perkenalkan, nama saya Andiawan dengan NIM 24 USP 022. Perkenalkan, nama saya Azlan dengan NIM 24 USP 033. Saya Andika Febrianto dengan NIM 24 USP 024. Jadi kelompok kami ini akan membahas tentang penambahan keamanan pada kunci motor berbasis Bluetooth. Adapun latar belakangnya, yaitu pada era sekarang, kasus pencurian sepeda motor semakin meningkat di berbagai daerah, terutama karena metode penggunaan standar seperti kunci kontak masih mudah dibobol. Sistem keamanan konvensional yang hanya mengandalkan kunci fisik tidak cukup untuk mencegah tindakan kriminal yang semakin canggih. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi keamanan tambahan yang mampu bekerja secara otomatis dan tidak mudah ditebak oleh pelaku kejahatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian sistem dan penjelasannya. Untuk penjelasannya, yaitu ESP32 melakukan scanning Bluetooth untuk mencari sinyal ITAC. Nilai kekuatan sinyal atau RSSI digunakan untuk menentukan apakah ITAC berada dekat atau jauh dari motor. Jika sinyal kuat, motor tetap dapat menyala karena relay tidak aktif. Jika sinyal melemah dan ITAC menjauh, ESP32 mengaktifkan relay untuk menutup rangkaian motor. Sistem bekerja otomatis secara real time sehingga dapat mendeteksi perubahan jarak dengan cepat dan menjaga keamanan motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan yang diperlukan serta fungsinya pada penambahan keamanan kunci motor berbasis Bluetooth. Nah, bahan yang diperlukan yang pertama yaitu ESP32. ESP32 berfungsi sebagai otak sistem yang membaca sinyal Bluetooth dari ITAC dan menentukan kondisi aman. Selain itu, ESP32 juga digunakan untuk mengontrol relay yang memutus dan menghubungkan sistem pengapian pada motor. Bahan yang kedua yaitu ITAC atau Bluetooth Tracker. ITAC digunakan sebagai identitas pemilik motor. Perangkat ini memancarkan sinyal Bluetooth low energi secara terus-menerus. Nilai kekuatan sinyal inilah yang digunakan ESP32 untuk mengetahui apakah pemilik berada dekat motor. Jika ITAC menjauh, motor otomatis dikunci oleh sistem. Bahan yang ketiga yaitu relay atau modul relay. Relay berfungsi sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh ESP32. Relay akan memutus arus pada sistem pengapian ketika ITAC tidak terdeteksi dan terlalu jauh. Dengan cara ini relay membuat motor tidak dapat dihidupkan meskipun menggunakan kunci fisik. Bahan yang keempat yaitu kabel dan soket motor. Kabel digunakan untuk menyambungkan relay dengan sistem pengapian motor. Soket motor memastikan sambungan aman dan stabil sehingga arus pengapian dapat dikontrol tanpa menghubungkan sistem asli motor. Bahan yang kelima yaitu aki motor. Aki motor berfungsi sebagai sumber daya utama untuk ESP32 dan relay. Tegangan aki distabilkan untuk memastikan sistem dapat bekerja secara konsisten tanpa gangguan meskipun motor sedang menyala atau dimatikan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart system. Flowchart system dimulai ketika sistem detikan dan ECU memverifikasi kunci motor. Setelah mendapatkan daya dari aki ECU, segera melakukan inisialisasi dan mulai memindai sinyal frekuensi dengan teks sebagai kunci digital motor. Ketika sinyal terdeteksi, ECU menganggap bahwa pemilik motor berbeda dalam jarak aman sehingga relay diaktifkan untuk menghubungkan sistem pengapian. Dan kondisi ini pengguna dapat memutar kunci kontak seperti biasa untuk mencoba menghidupkan motor.
Sebelum kunci motor diputar, sistem melakukan pengecekan apakah motor berhasil menyala. Jika motor hidup, proses dianggap selesai, motor dapat digunakan secara normal. Setelah di-tag tidak terdeteksi berada di dekat motor, namun apabila motor belum menyala, sistem kembali melakukan pemindaian ulang terhadap tag untuk memastikan bahwa perangkat tersebut masih terdeteksi.